Ya, indeks harga saham gabungan kembali tertekan, kembali lagi meninggalkan level psikologis 7.000, Iya. begitu ya, dengan sejumlah uncertainty sebenarnya. Tampaknya investor ini lebih memilih untuk wait and see besok nih akan seperti apa mungkinnya keputusan dari rapat Dewan Gubernur tentang penetapan suku bunga yang akan mempengaruhi psikologis investor ya, Iya. psikologis investasi juga nih, Vira. Benar banget, Maria. Kalau misalkan kita lihat kemarin sempat optimis begitu ya dengan penguatan hampir 1%. Namun Maria, hari ini IHSG harus kembali lagi terperosok ke zona merah. Dan dibuka juga tadi pagi menguat padahal ya, tapi nampaknya IHSG benar-benar tidak bisa menahan lagi, akhirnya drop ke zona merah ke 0,85% tadi ya. Dan sebenarnya masih kalau misalkan ngomongin sentimen begitu ya, ini masih seputar kebijakan moneter dan inflasi. Yang kita tahu ini The Fed yang mengambil tindakan untuk menjinakkan inflasi dan menaikkan suku bunga secara agresif. Dan ini memang benar-benar direspon oleh pasar gitu ya, menjadi respon yang negatif begitu. Iya, respon yang cukup negatif dari The Fed ya. Tapi kalau dilihat dari dalam negeri atau mungkin seperti apa sih kira-kira nanti keputusan yang diharapkan begitu ya dari para investor nih. Kalau yang mungkin Safira bisa lihat dan lebih kita perdalam lagi, kemana arah dari investasinya investor nih, Safira? Ya, kalau misalkan kita lihat arah dari investor, kita balik lagi nih kalau misalkan ngomongin kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral begitu ya. Kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan ini seperti pisau bermata dua begitu. Jadi kayak ada sisi plus minusnya gitu. Kalau misalkan kita lihat di sisi lain, inflasi kan sebenarnya wajib ditekan begitu ya Maria, tapi kalau di sisi lain langkah Bank Sentral untuk menekan inflasi ya memang ada efek samping ya, salah satunya ekonomi yang melambat yang dikhawatirkan akan mencapai resesi itu sendiri. Padahal kita tahu kita juga sudah memasuki resesi pada saat 2 tahun lalu begitu 2020 ya, 2020 begitu ya, dan ini menjadi sebuah tantangan lagi Maria kalau misalkan kita memang sampai masuk lagi ke jurang resesi dan amit-amit begitu ya. Gimana menurut Anda? Ya, karena memang tidak ada pilihan lagi kalau untuk The Fed menaikkan suku bunga ya, karena di situ cuma salah satunya untuk compete the inflation adalah dengan menaikkan suku bunga, walaupun nanti side effect-nya adalah akan ada ongkos yang harus dibayar lebih besar lagi dari The Federal Reserve begitu ya, khususnya untuk pemulihan ekonomi secara bersinambungan. Karena kalau dilihat di Amerika Serikat sendiri, kondisi dari apa yang dilakukan oleh The Fed dengan peningkatan suku bunga atau memasuki era suku bunga tinggi, tidak dibarengi ini dengan adanya daya beli yang cukup baik, kemudian pengangguran pun juga masih meningkat. Jadi masih belum cukup kuat di level grassroots untuk perekonomian. Jadi kita masih akan melihat nih akan seperti apa nanti side effect untuk pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Iya, benar juga, dan ini pastinya tentunya akan berdampak ya, ekonomi yang melambat itu sudah pasti Maria, dan ini membuat earnings emiten-emiten juga akan turun begitu, dan alhasil resiko ini direspon negatif. Jadi ya wajar aja kalau misalkan emang kondisi ini yang penuh ketidakpastian, pastinya investor juga lebih mengamankan aset mereka masing-masing begitu. Lebih mengamankan aset mereka masing-masing dan lebih memilih ke aset yang punya spread tidak terlalu jauh begitu ya dari inflasi atau dari suku bunga. Akhirnya aset yang aman akhirnya jadi pilihan ketimbang risky aset di posisi seperti ini nih. Betul sekali. Nah, kalau tadi kita sempat chit-chat sedikit nih soal rapat Dewan Gubernur yang dilakukan oleh BI. Hari ini sudah dilaksanakan ya, hari pertama rapat Dewan Gubernur, dan besok nih baru keputusannya Maria. Namun suku bunga acuannya kalau misalkan kita meraba-raba begitu ya, ini kayaknya BI 7 Days Reverse Repo Rate ini sepertinya akan kembali ditahan pada bulan ini, menyusul kode keras dari Pak Peri di komentar-komentar di akhir-akhir ini. Gimana menurut Anda? Setuju nggak? Setuju ya tampaknya ya, kayaknya sih memang masih akan tetap di level yang sama ya, masih belum mau mengambil kebijakan atau menaikkan suku bunga, walaupun banyak para analis dan ekonom yang mengatakan bahwa peluang dari BI meningkatkan suku bunga ini ada sebenarnya, bahkan sampai 50 basis point pun juga bisa dilakukan. Tapi tampaknya belum akan diambil nih untuk di bulan Juni ini. Nggak tahu nih nanti seperti apa jaring pengaman yang harus dikeluarkan oleh Bank Indonesia di semester kedua 2022 ini nih, Safira. Kita masih lihat nih gejolaknya akan sejauh apa dan sedalam apa. Betul, karena kalau misalkan kita lihat Bank Indonesia kalaupun masih menahan suku bunga, ya saya apresiasi kepercayaan diri Bank Indonesia begitu ya, karena melihat pertumbuhan ekonomi kita yang masih berjalan dengan baik begitu ya. Namun kalau misalkan kita lihat dari kondisi saat ini, efeknya juga akan mempengaruhi rupiah tentunya Maria, dan kita lihat hari ini rupiah masih berada di level 14.800-an gitu ya, dan sebenarnya banyak ekonom dan pelaku pasar menilai mata uang Garuda kita ini masih akan terpukul lagi loh. Iya, betul.
karena memang patokannya di situ ya. Memang Bank Indonesia ini PR-nya banyak. Kalau kita lihat CADEF masih bagus, kemudian rupiah juga masih dalam tanda kutip terjaga ya, walaupun karena masih ada sesuai dengan level yang ditentukan di era APBN di awal gitu ya, dari nilai tukar rupiahnya masih cukup ada di konsentrasi yang dijaga gitu. Jadi masih belum cukup lah atau masih belum urgent dalam tanda kutip untuk menaikkan suku bunga saat ini. Iya, jadi kalau misalkan lihat CADEF kita ya masih oke gitu ya untuk menahan atau untuk menjadi bantalan rupiah yang masih kuat untuk mengamankan nilai mata uang Garuda kita. Dan lalu ada apa lagi nih Mar? Tadi kita juga sempat kode-kode nih, tadi kita lihat ada kode-kode yang dihapus ya. Kode-kode yang dihapus begitu ya. Kita ada lihat kode-kode aturan main. Jadi ada aturan main lagi dari Bursa Efek Indonesia begitu ya, akan menghapus kode domisili investor. Entah ini kabar baik atau buruk sih Mas Mar sebenarnya? Sebenarnya ini kan udah sering diobrolin nih dari kemarin-kemarin gitu ya. Bagaimana sebenarnya respon dari para investor kalau seandainya kode domisili dihapus. Ada dari sisi anggota bursa yang memang meriletkan dengan di luar negeri gitu ya, yang tidak menampilkan, beberapa tidak menampilkan aktivitas dari investor begitu ya dalam melakukan transaksi. Tapi ternyata di dalam negeri kita masih ada patokannya seramai apa perdagangan di suatu saham tertentu karena memang adanya kode domisili ini, Safira. Iya, sebenarnya itu jadi patokan kita juga gitu. Tapi kita jadinya kayak susah ngebaca ya kalau misalkan emang baru keluar ini pada saat pasar tutup begitu ya. Jadi kita nggak bisa kayak ngeliat real time-nya seperti apa pergerakan ini para investor domestik maupun asing ini bergeraknya kemana begitu. Dan kalau misalkan kita lihat nih, kalau ini juga biasanya patokan juga tentunya pasti juga jadi patokan begitu ya. Dan ya lagi-lagi tadi itu kayaknya mengurangi kerjaan kita sedikit gitu ya. Bener juga sih. Tapi yang jelas ini sebagai salah satu PR-nya bagi investor, artinya harus bisa punya analisa pribadi nih untuk memutuskan saham mana begitu ya yang akan dipilih untuk bisa menjadi aset portofolio. Nggak FOMO ya? Bener, karena nggak seperti biasanya begitu yang kita lihat mana yang lagi rame kemudian ikutan FOMO, ikutan tune in. Sekarang udah nggak lagi. Udah nggak zamannya. Udah nggak zaman. Jadi harus sudah mulai punya analisa sendiri untuk memutuskan mana sih aset dari saham yang harus dimiliki nih gitu. Karena kemampuan kita juga untuk melihat prospek dari saham ini. Betul sekali. Nah selain itu Mar, memang pasar kita lagi banyak dihujani sentimen-sentimen begitu ya. Salah satunya nih kalau misalkan yang menarik perhatian saya, saham-saham yang menarik perhatian hari ini adalah saham-saham di sektor energi. Nah kita lihat kalau misalkan kita lihat salah satu sektor tambang begitu ya, maksud saya timah. Kalau misalnya kita lihat nih sahamnya ambles 6,9% gitu. Nah dan anjloknya saham timah ini diyakini memang merespon kebijakan tarif royalti timah yang secara naik progresif begitu. Ini menurut Anda gimana? Naik progresifnya di berapa sih ini, Safira? Kalau misalnya kita lihat tarif ini kalau sesuai PP 81 2018 saat itu ya Maria, ini adalah 3% dan berlaku untuk flat atau tidak dipengaruhi harga jual. Dan dengan pertimbangan dinamika harga, pemerintah dalam hal ini Kementerian ISDM pastinya ini ternyata mendukung usulan untuk menaikkan tarif. Jadi kalau misalkan ini bisa dikatakan jadi sentimen negatif bagi perusahaan gitu ya. Jadi karena semakin tinggi harga timah ya royaltinya juga harus dibayarkan sama besarnya begitu. Karena salah satu kenapa Safira? Karena salah satu pendapatan terbesar dari negara itu adalah dari pertambangan dalam tanda kutip yang sebenarnya serapan terhadap income-nya itu tidak sepenuhnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah ini makanya kenapa perusahaan-perusahaan tambang akhirnya diberikan lagi royalti gitu ya. Karena apa yang kamu keruk dari tanah bangsa ini bagi-bagi lah ya, harus sampai ke semua juga gitu. Harus merata itu kebagian, kecipratan begitu ya bahasanya ya. Itu dia. Nanti kita akan lihat lagi begitu ya, akan diketahui juga nih seperti apa sentimen-sentimen yang kita bahas hari ini ya Safira. Next-nya akan seperti apa, nanti respon pasarnya akan seperti apa, baik terkait mengenai RDG, kemudian soal royalti timah dan juga mengenai penghapusan gitu ya untuk kode domisili ini akan seperti apa sebenarnya efeknya begitu ya. Nanti kita akan perdalam lagi.